Kalau dengan modal 150 atau 200 lah, kita katakan 200-an gitu ya, sampai 300. Itu biasanya mereka itu bisa mendapatkan pemasukan setiap bulan bersih sama dia, itu sekitar berapa? Ya kalau bisnisnya kan sesuatu yang tidak pasti itu Pak, sebetulnya Pak. Oh gitu ya? Betul. Kalau ada orang yang menawarkan sebuah bisnis terus, ini pasti ke sini tuh berhasil. Pasti di sini tuh hasil sekian, menurut saya bohong. Menurut saya bohong. Sudah di kota mana saja ada franchise wartegnya yang Bapak punya ini? Sudah banyak Pak, sekarang di Bali, di Lampung, di Sumatera sudah banyak permintaan, apalagi nanti IKN ya, nanti sudah ada persiapan ke sana juga. Jadi sekarang slogan saya sudah saya ganti. Kalau dulu kan memang kita fokus di Jabodetabek, makanya slogannya saya mewartakan Jabodetabek. Kalau sekarang slogannya adalah siap mewartakan Indonesia, Pak. Siap mewartakan Indonesia. Oke. Gitu. Habis ini mungkin siap mewartakan mancanegara, Pak. Karena permintaan di luar negeri udah ada beberapa, Pak. Oh, gitu. Sudah ada permintaan di luar negeri. Oke. Request nanti tim kami nyari nih di salah satu daerah yang requestan tadi, dan begitu udah dapet nanti saya kabarin si investor. Nih Pak, saya ada di daerah Pasar Minggu nih, Bapak cocok nggak? Bapak survei juga. Penentunya nanti investor Pak. Jadi tim kami dibilangnya udah oke, tapi investor nggak cocok, nggak jadi. Saya nggak mau. Harus investor penentunya. Oh begitu ya. Jadi kalau begitu syarat jumlah uangnya berapa atau bagaimana perhitungannya gitu? Estimasinya gini Pak, estimasinya kalau renovasi kan setiap orang tuh berbeda-beda harganya, karena harga franchise berbeda. Berarti artinya gini, kita carikan dulu gedung yang bisa disewa. Ya, kios yang bisa disewakan. Habis itu kita desain. Kita lihat dulu kan, kita masukkan tim tukang saya masuk, oh kisaran sekian. Tapi kalau untuk estimasi, kalau untuk Jabodetabek kisaran 200 juta, udah include semua Pak. 200 juta udah lengkap ya? Udah ada kontrakan 1 tahun, udah jadi warteg lah istilahnya, sudah ada perabotan semuanya, sudah SDM, sudah modal, sudah semuanya. Itu estimasinya di daerah sekitar 200 ya? Jabodetabek. Jabodetabek ya? Betul. Oke. Kalau di keluar Jabodetabek lebih mahal Pak. Walaupun kontraknya lebih murah, ke kitanya lebih mahal karena semuanya bahan-bahannya dari sini semua. Tukangnya dari sini, kita training orangnya dari sini. Maunya nih, Bapak pengen tapi di Bali nih gitu kan, Bapak pengen di Sumatera gitu kan. Itu lebih mahal, transportasinya udah ketahuan di sana, kesananya kan. Oh, ditambah lagi uang transportnya ke sana. Tukang saya ke sana lebih mahal otomatis. Ya kan, karena kita dari sini kesananya transportnya, ada yang tukang kita pakai pesawat gimana itu kan gila. Makanya kalau kayak di Bali dia bisa up kisarannya 50 juta dari Jabodetabek. Oh iya, gara-gara tadi biaya tambahan itu ya? Biaya itu kita kan hitung juga nanti travelnya, sedangkan karyawannya itu kisarannya ada karyawan apa pengelola ada 5 orang, satu orang tiketnya sekian, kan hitung-hitungannya seperti itu, ada hitung-hitungannya nanti. Oh gitu juga ya. Tapi biasanya itu yang disediakan oleh pihak Bapak itu ya, itu adalah kontrak setahun itu ya? Ya, itu bisa setahun, bisa lebih, Pak. Dalam arti kita kan coba yang 1 tahun. Kadang-kadang yang punya kontrak kan, saya mau kontrakin tapi mau langsung 3 tahun kan ada seperti itu. Kalau sama-sama cocok sama investor, ya, oke silakan. Kalau nggak cocok ya berarti kita cari lagi yang sama-sama cocok nanti. Oh, begitu ya. Tapi kalau kira-kira ya, kalau ada di antara sahabat-sahabat saya yang mengikuti acara ini yang berminat begitu ya, kalau dengan modal 150 atau 200 lah, kita katakan 200-an gitu ya, sampai 300. Itu biasanya mereka itu bisa mendapatkan pemasukan setiap bulan bersih sama dia, itu sekitar berapa? Ya kalau bisnisnya kan sesuatu yang tidak pasti itu Pak, sebetulnya Pak. Oh gitu ya? Betul. Kalau ada orang yang menawarkan sebuah bisnis terus, ini pasti ke sini tuh berhasil. Pasti di sini tuh hasil sekian, menurut saya bohong. Karena saya sudah beberapa ngalamin seperti itu. Ya, tapi kan ada apa? Iya, perkiraan aja. Pasti kalau orang bisnis kan harus menonjolkan istilahnya optimis ya, Pak. Iya dong. Iya, walaupun pasti resiko itu tetap ada gitu kan. Ada salah satu investor, saya cerita sebentar Pak ya. Ada salah satu investor dia bilang kalau saya menanamkan modal 2M, taruh di deposit, kisarannya 1 bulan kisarannya kata dia 7 juta dia dapat bunganya istilahnya, bunga deposit itu. Iya. Saya ngomong, Bu, sama saya 1M mengalahkan yang 2M. Logika saya mainkan nih, saya bilang gitu. Kalau 1M, itu estimasi kan dapat 5 outlet. Betul. Ya kan, kalau kisaran 200, 5 outlet. Saya ngomong rendah, Bu, nih. 1 warteg dapat 2 juta. Saya ngomong rendah nih, saya bikin rata, rendah semua lagi, saya bilang gitu. 2 juta, udah 10 juta. Ibu yang 2M taruh di bank, kalah dengan 1M taruh di warteg. Logikanya seperti itu. Oh iya. Ya kan? Yang 1M dapat warteg 5. Saya ngomong rendah nih, Pak. Saya ngomong
Satu outlet itu dapat 2 juta. Ibu bukan hanya istilahnya mengalahkan yang 2M taruh di bank, tapi ibu juga sudah berbagi dengan orang-orang yang tadi nggak punya pekerjaan. Yang punya kerjaan. Akhirnya bisa berbagi dengan cara berbagi juga, berbisnis juga. Dia langsung pesan 2 Pak, malahan Pak. Oh iya juga Pak, iya. Iya, saya bilang gitu. Nah, makanya kalau estimasinya Pak, estimasinya gitu. Jadi ada yang dapat, kalau kita ambil tengah-tengah ya, bisnis tengah-tengah, ada yang dapat, yang paling banyak itu dapatnya sebulan kisaran bersihnya 5 sampai 10 juta. Yang paling terbanyak Pak, yang paling terbanyak. Iya. Ada juga yang di bawah itu, ada juga yang di atas itu jauh juga banyak Pak. Oh. Cuma kita juga nggak mau ngomong mulu-mulu, kita ngomong yang standar-standar aja. Yang real terjadi di lapangan aja kan gitu ya. Betul seperti itu. Ada yang nggak jalan nggak? Dia bilang itu. Ya pasti di dalam bisnis itu pasti ada. Tapi kalau kita bisnis itu pikirannya nggak jalan-jalan Pak. Iya. Nah sekarang logikanya saya tadi mengkreditkan warteg yang kredit tanpa agunan, coba logika sekolah mana, bisnis mana? Berani gitu ya. Berani begitu. Kalau warung nggak berjalan berarti utang masih 50 juta lunas. Siapa yang berani, saya bilang. Ya kan kalau kita terlalu berketakutan enggak. Kalau karena saya sistemnya berbagi sama teman juga. Iya, betul. Itu jadi yang hanya bisnis dengan kadang-kadang bisnis dengan manusia terlalu hitung-hitungan banget. Kalau saya kan ya emang betulan saya nggak sekolah Pak. Jadi mungkin ya hitung-hitungannya kurang Pak. Jadi yang penting gue berani gitu doang Pak. Jadi tapi instingnya tajam. Ya harus seperti itu, Oke, baik. Ini kan sudah merupakan bisnis, apalagi ini melebar atau makin lama makin banyak begitu ya. Ini biasanya secara peraturan katakanlah izin gitu ya, itu bagaimana? Apakah ada izinnya ini atau bagaimana? Gitu? Ke lingkungan aja Pak, tetap aja kita kan udah di Haki juga, udah ada daftar nama brandnya juga sudah ada, dan untuk lingkungan kan ya RT, RW, dan kelurahan udah pasti ada sih Pak di lingkungan. Izin lingkungan aja. Kalau warteg kan hitungannya UMKM Pak. Oh ini UMKM, malahan sekarang didorong pemerintah Pak. Sekarang kan didorong pemerintah. Saya belum lama diundang 3 menteri Pak malahan Pak, ya kan. Itu pun mereka tuh mensupport UMKM, malah dikasih modal bahasanya. Kalau istilahnya biar UMKM itu maju, biar rakyat kecil itu maju punya usaha. Apalagi saya itu berawal dari kecil ya, dari petani, dari pedagang asongan. Betul-betul sekarang pemerintah sekarang itu mensupport dengan adanya kayak KUR gitu kan, seluruh bank nasional. Itu kan sebetulnya memfasilitasi untuk usaha UMKM biar lebih maju Pak. Contoh saya juga besar juga begitu juga. Ya, ini jadi sahabatku perlu juga menjadi perhatian ya. Berhubung karena ini termasuk kategori UMKM, sebenarnya perizinannya ini pun cukup sederhana. Simple. Hanya izin ke RT, RW ataupun kelurahan ataupun kepala desa ya. Betul. Kalau di pinggiran dia. Dan ini juga sekarang sedang didorong oleh pemerintah. Jadi tidak ada salahnya bagi kita yang selama ini belum jelas bisnisnya, bisa juga mempertimbangkan untuk melihat atau melirik bisnis warteg ini. Kebetulan di sini ada ahlinya. Nanti akan kami berikan nomor kontak yang bisa menghubungi Bapak ini sehingga bisa terjalin komunikasi atau interaksi sehingga nanti bisa kita memutuskan punya bisnis ini atau bagaimana, kira-kira begitu ya. Oke, berikutnya begini Pak. Ini tadi kan sudah kita berikan kepada orang-orang lain gitu ya. Gitu ya. Apakah mereka itu harus menyetor lagi sama Bapak rutin setiap bulan atau setiap tahun atau bagaimana? Itu tidak ada Pak, tidak ada. Rp1 pun nggak ada. Nggak ada. Satu tempat itu bahasanya seumur hidup apa saja. Oh gitu ya. Kecuali kegeser, maunya ke situ kegusur, udah 2 tahun kegusur ke bina lain, itu beda urusannya. Kan ada surat perjanjiannya di alamat tertentu. Alamat ini, RT ini, nomor sekian, ya berarti selama dia ada di situ dia tidak ada royalti ke kita apapun. Oh gitu ya. Tidak ada fee ke kami, itu nggak ada. Iya. Jadi artinya kalau di satu tempat sudah didirikan satu warteg ini ya atas nama si A begitu, maka itu terus sampai seterusnya gitu ya? Sampai seterusnya. Selama masih bisa dikontrak, andai kan tempat itu kontrak. Iya. Tapi kan ada juga yang memang punya sendiri Pak, kiosnya Pak. Ya. Itu lebih enak lagi gitu kan. Tapi kalau gini, katakan tadi kan, kalau seandainya si investor atau si pemodal membuka usaha itu, tetapi yang bekerja di sana itu tidak cocok, sehingga dia melapor sama Bapak, gitu ya. Itu kan bisa saja terjadi sekali, 2 kali, atau berkali-kali. Betul. Apakah kira-kira ada juga jasa untuk mencarikan orang ini ke sana nanti yang harus dibayar oleh si investor? Ada Pak, jadi bukan bayar ke kitanya, tapi contoh nih, kita dari Tegal ongkos travel nih berapa duit nih? Kita kan satu travel kita borongan ini mau jadi 2 juta. Yang dibayar ya ini
Oh, Dan gitu. saya nggak mengambil keuntungan Rp1 pun. Jadi ini travelnya sekian, silakan ngobrol sama travel sendiri. Tapi saya kasih tahu dulu, ini nanti ongkos travelnya sekian ya Bu ya. Untuk nyari karyawannya sekian. Oh. Jadi tidak ada kita nggak ada. Tapi pure istilahnya kebutuhan itu tadi untuk ongkos, nyari pembantu di kampung. Nyari pembantu kan di sana pakai calo-calo Pak. Oh iya ya. Iya ada biro jasanya, biro jasa untuk cari karyawan warteg ada Pak di daerah gitu kan. Ada sih ya. Kalau kita ujuk-ujuk ke daerah, kamu mau nggak kerja sama saya? Ya nggak ngasih ke orang tuanya Pak. Ya kan nggak ada yang penanggung jawab, kan kita iya. orang asing kan. Iya lah, iya. Iya. Mereka dari sana juga nggak rela melepas anaknya gitu ya. Iya nggak mau lepas anaknya, nggak tahu bener apa enggak kan nggak tahu juga gitu kan. Oh gitu. Makanya ada jasa untuk nyari karyawan juga. Oke. Jadi sejauh ini Pak ya, sudah di kota mana saja ada franchise wartegnya yang Bapak punya ini? Sudah banyak Pak sekarang di Bali, di Lampung, di Sumatera sudah banyak permintaan, apalagi nanti IKN ya, nanti sudah ada persiapan ke sana juga. Udah mulai ada pesanan ya? Siap-siap. Iya, di Bali udah banyak banget Pak di Bali. Di Bali, di Jogja, di Solo, di Sragen, ya hampir ibu kota provinsi lah. Cuma kita kan terbentur lagi kadang-kadang SDM itu mau nggak saya taruh di Sumatera. Apakah nggak bisa orang yang bukan orang Tegal yang dilatih bisa juga? Bisa Pak. Contoh Bapak nih, mamanya Bapak orang Sumatera di sana nih. Oke. Tapi Bapak pakai orangnya Bapak, tapi kami training di sini Pak. Oh. Bapak kirim orang Bapak yang mau taruh di sana. Tapi di training Tapi di training di sini. Oh di Jakarta ini ya? Di Jakarta ini gitu. Bisa Pak, bisa Pak. Tapi kami training dulu. Oh gitu ya? Biar nanti rasanya sama, paling nggak sama lah, menyerupai lah. Iya iya. Jadi tidak harus dari Tegal di. Tidak, jadi Bapak pengen bawa di Sumatera, di Lampung, tapi saudaranya sendiri Bapak yang mau kelola, tapi saudara saya sendiri yang mau ngelola gimana Pak? Bisa saudara Bapak kirim ke sini untuk kami training sampai bisa. Bisa seminggu, bisa setengah bulan, bisa sebulan, terserah. Karena namanya IQ orang kan masing-masing Pak. Oh. Ada yang seminggu tahu udah pinter, ya. ada yang sampai 2 minggu, ya nggak apa-apa. Kami nggak menarget hari. Oh begitu ya. Tapi artinya pihak Bapak melepasnya apabila dirasa sudah layak gitu. Betul, udah layak. Jadi coba dites ya, coba masak sendiri apa sendiri. Oh udah bisa baru. Terus investor sendiri yang saudara di bawah udah yakin juga nih masakan saudaranya seperti ini. Nah. Rata-rata sih paling 2 minggu Pak. Oh gitu ya. Rata-rata 2 minggu. Oke. Jadi kalau begitu Pak, ini luar biasa ya acara kita untuk kali ini karena ada informasi yang langsung kepada orangnya A1 begitu ya, menjelaskan bagaimana berbisnis warteg ini begitu ya. Ya jadi begini Pak Sayudi ya, kan sudah menggeluti bisnis ini beberapa lama ini ya. Dan sekarang kan sudah artinya teknologi sudah semakin maju, barangkali juga restoran juga semakin banyak. Kira-kira bagaimana Bapak melihat ke depan bisnis warteg ini? Apakah ini semakin banyak dibutuhkan oleh masyarakat atau kayaknya sudah beralih nanti kepada bisnis makanan cepat saji dari luar negeri atau bagaimana begitu ya? Kalau sekarang tuh makin banyak Pak, makin banyak peminatnya. Tiap tahun, tiap bulan pun makin banyak peminatnya. Kita bisa lihat sendiri. Sekarang dulu pelopornya warteg franchise itu Karisma Bahari. Sekarang ya kan warteg sendiri ada beberapa merek lain. Itu bukti lagi Pak. Yang sudah memfranchiskan diri betul, juga. Betul. Dan rata-rata teman saya sendiri juga gitu kan. dan itu kan suatu bukti Pak. Iya ya. Suatu bukti. Terus kita kemarin sempat ada penurunan pas saat COVID. Oh, pas COVID. Pas COVID itu, ya wajar lah semua usaha betul. Pasti penurunan. Ya. Ada yang sampai nggak jalan malahan gitu kan. Ada yang udah bubar. Nah, udah bubar. Kebetulan warteg sendiri kan makanan pokok, Pak. Makanan pokok itu sendiri kan perut kita nggak mau tahu. Mau kerja, mau ada duit, mau nggak ada duit, lapar diisi kan. Nah, orang yang levelnya dari makan di kelas menengah ke atas, pas saat COVID itu sendiri mau nggak mau ya karena duitnya, ya kan di rumah kan atau gajinya terbatas. Jadi akan turun ke bawah levelnya kan ke warteg. Lah kalau warteg sendiri kan makanan rumahan dari suku manapun Bu, suku Sunda mau suku Betawi mau suku apapun, itu makanan rumahan yang kita jual sebetulnya. Cuma mungkin beda ada rasanya ya kan, mungkin dari suku Sunda ada rasanya begini, dari Betawi begini, dari Sumatera begini, tapi yang dimasak ya begitu aja sebetulnya Pak. Sayurannya seperti itu aja, cuma khasnya aja yang berbeda, mungkin ada tes rasanya yang berbeda gitu kan. Iya gitu ya. Itu makanya di sini ada ya. Ini kan warteg Karisma Bahari siap mewartegkan Jabodetabek. Jadi ini Jabodetabek. Tapi kalau sekarang katanya sudah untuk Indonesia. Betul. Tadinya saya iseng, Pak. Ternyata itu doa, Pak. Mungkin setiap orang yang masuk mau makan baca. Jadi saya didoakan terus sama orang-orang yang makan gitu kan. Walaupun dalam hati. Lah, slogan saya mewartegkan Jabodetabek sebenarnya iseng tadinya. Ada tulisan franchise Pak dulu, Pak.
Pas begitu lama-lama, saya kepikirannya dulu gimana caranya orang itu kalau mau mesen nasi bungkus, nasi kotak nggak langsung ke pembantu saya, tapi langsung kontak nomor saya gitu loh. Oh gitu. Nah awalnya cuma seperti itu, tapi lama-lama orang nanya kalau bikin warteg tuh gimana tetap. Jadi sekarang slogan saya sudah saya ganti. Kalau dulu kan memang kita fokus di Jabodetabek, makanya slogannya saya mewartegkan Jabodetabek. Kalau sekarang slogannya adalah siap mewartegkan Indonesia, Pak. Siap mewartegkan Indonesia. Oh, Oke gitu. Habis ini mungkin siap mewartegkan mancanegara, Pak. Wah. Karena permintaan di luar negeri udah ada beberapa, Pak. Oh, gitu. Sudah ada permintaan di luar negeri. Oke. Terutama di daerah sana Arab ya, Mekah ya. Otomatis orang-orang kita kan yang ada yang haji, ada yang umroh. Betul, ya. Mereka kan butuh makanan-makanan yang khas Indonesia gitu kan. Sedangkan umroh kan tiap hari bahasanya. Kalau haji kan 1 tahun sekali, tapi kalau umroh kan tiap hari ada. Tiap waktu ada itu. Tiap waktu kan ada. Nah, jadi ada permintaan. Kemarin tim saya juga ada yang udah keluar negeri juga, udah survei ke sana gimana. Makanya slogan itu nanti bisa step by step saya ganti gitu. Ya betul, itu peningkatan apa ya, target ataupun visi daripada usaha kita. Tapi ngomong-ngomong Pak, kalau seandainya orang yang mau makan di apa ini, di warteg Bahari ini, warteg Harisma Bahari ini ya, ini sekali makan rata-rata berapa itu? Rata-rata ya? Yang standarnya Ya, standar. antara 10 sampai 15 ribu Pak, yang paling banyak gitu. 10 sampai 15 ribu. Itu udah kenyang ya. Betul Pak. Jadi memang betul ya, ini untuk boleh dibilang murah meriah gitu ya. Murah meriah Pak, apalagi di hari Jumat di tempat saya ini, hari Jumat 3 jam itu jam makan sekenyangnya 10.000 Pak. Di 10.000. Betul, jadi Bapak mau makan daging, sama telur, sama tempe orek, sama es teh manis, 10.000. 10.000 Pak. Di 3 jam itu pun jam makan loh, bukan saya ngakalin. Oh jam tengah malam gitu kan? Enggak ya, jam makan ya. Jam makan. Jam makan jam berapa sampai jam berapa itu? Jam 11 sampai jam 2. Jam 11 sampai jam 2 ya? Itu di hari Jumat. 10.000. Sekenyangnya. Sekenyang-kenyangnya. Begitu kata Pak Sayudi. Ini bosnya warteg se-Indonesia ini sekarang ini. Amin. Oke Pak, jadi kalau begitu, apa kira-kira yang Bapak mau sampaikan kepada sahabat-sahabat saya yang mendengarkan acara kita ini? Ya, orang yang sukses menurut saya itu adalah orang yang berani kok. Orang yang berani di bidang apapun ya sukses itu kan orang yang berani. Terus kalau pengalaman saya sendiri, kalau kita pengen sukses itu dekat dengan orang sukses Pak. Itu tip tercepat. Saya kasih contoh langsung Pak. Saya akan dingin, begitu ini bukan es, saya akan hangat tangan saya. Dulu saya bergaul dengan orang-orang tua Pak. Contoh saya sekolah SD nih. Ya. Saya bergaul dengan anak SMP Pak. Begitu saya nggak mampu pelajaran SD saya akan nanya sama teman saya yang SMP. Gampang banget Pak jawabannya kan. Karena dia sudah pernah melewati pendidikan SD ini. Jadi kalau tips sukses banyak, kita lihat di YouTube, di Google itu banyak. Tapi tips tercepatnya adalah dekat dengan orang sukses. Tetangga saya seorang bengkel motor, anaknya tidak ada yang sekolah montir Pak. Cuma bantuin orang tua, nih ngisiin angin, ambilin lama-lama ahli Pak. Orang yang sekolah montir 3 tahun bisa dikalahkan dengan dia cuma berapa bulan Pak. Itu realnya seperti itu. Kalau buat saya tips sukses adalah dekat dengan orang sukses tapi di bidang saya. Saya pengen warteg sukses, ya dekat dengan warteg yang sukses. Saya pengen jadi seorang petani yang sukses, ya kita dekat dengan petani yang sukses. Luar biasa Pak Sayudi. Luar biasa ya. Itu luar biasa. Jadi itu trik sukses sahabatku ya. Kalau Anda mau sukses, bergaullah dengan orang sukses. Kalau Anda mau sukses, dekatlah dengan orang sukses sehingga Anda bisa menyaksikan sendiri dan akhirnya Anda bisa meniru dan melakukannya untuk kesuksesan Anda sendiri. Tapi ada tambahan lagi, Pak. Ya. Tapi kalau kita sudah sukses, kita harus berbagi dengan orang-orang yang belum sukses. Iya. Kayak kita nih, guru, jangan ngajarin orang-orang yang masih belum bisa baca. Guru ini tidak akan bodoh, Pak. Iya. Jadi kalau kita pengen sukses, dekat dengan orang sukses. Tapi kalau kita sudah sukses, harus sebanyak-banyaknya ngangkat orang, Pak, untuk jadi sukses juga. Betul. Nanti kita jadi seorang pemimpin, Pak. Biasanya orang seperti itu. Luar biasa. Nggak usah takut dengan istilah. Coba saya ajarkan semua ilmu-ilmu warteg saya nggak pernah punya ketakutan kok. Nggak punya ketakutan istilahnya. Nanti dia niru, nggak masalah saya nggak. Luar biasa. Sebenarnya Pak, saya adalah seorang yang banyak bersekolah atau saya lulusan dari sekolah entrepreneurship di Amerika saya, Pak. Dan saya lihat prinsip-prinsip Bapak itu sesuai dengan apa yang saya pelajari gitu. Bapak belajar dari mana nih? Dari alam, Pak. Dari alam. Dari alam, Pak. Dari alam pembelajarannya. Jadi trik untuk sukses bergaul dengan orang sukses. Tetapi setelah Anda sukses, Anda harus mensukseskan orang lain. Bantu orang lain untuk sukses. Itulah rahasia menjadi orang sukses.
Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Luar Pak. biasa. Sama-sama. Saya merasa terinspirasi sekali hari ini bisa bertemu dengan Pak Sayudi untuk membuka wawasan dan juga memberi inspirasi kepada seluruh sahabat-sahabat saya yang menyaksikan acara ini. Ternyata pendidikan tidak menjadi ukuran. Modal juga tidak menjadi ukuran. Tapi yang jelas kita itu melatih diri dekat dengan orang-orang yang sukses, yang ingin kita sukses seperti dia juga. Saya Sertaman Saragih, salam agen perubahan, tetap semangat.